pintu-pintunya untuk jadi capres kalau nggak menteri, ketua umum, ya kepala daerah begitu kan. Tapi berjenjang. Makanya Jokowi sangat punya kepentingan orang-orang yang dia ini harus bisa ikut kompetisi lah di pilkada. Dengan cara ya tadi Cica bilang, dia mengatur betul siap untuk proses pendaftarannya. Iya, karena faktor Jokowi dulu kan PDIP dengan Jokowi ibaratnya satu kan. Sekarang kan seperti yin yang gitu kan, putih hitam, tap ya kan. Diminta untuk jangan mengusung Anies di pilkada. Apa kompensasinya? Ada beberapa hal. Yang pertama itu nanti ya bisa masuk ke kabinetnya Prabowo Gibran. Walaupun mengingatkan gue pada ketika gue atau kita ya meliput soal pencalonan Anies di Pilpres 2024. Karena kan kayak dejavu. Iya, diganjal sana sini kan. Diganjal sana sini. Artinya ada peluang nggak Anies nih kehilangan tiket gitu ada ya? Peluang Kalau dia kita melihat kalkulasi kursi, kemudian lobby-lobby yang gencar dilancarkan oleh pihak istana, begitu. Ada kemungkinan nggak? Iya. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Ya itu jadi Jokowi ini sangat mempersiapkan lah. Jadi misalkan 2029 itu nanti kan bisa di grooming tuh siapa calon-calon presiden dan lain-lainnya kan. Lewat pilkada ini. Pilkada kan. Karena kan memang pintu-pintunya untuk jadi capres kalau nggak menteri, ketua umum, ya kepala daerah begitu kan. Tapi berjenjang. Makanya Jokowi sangat punya kepentingan orang-orang yang dia ini harus bisa ikut kompetisi lah di pilkada. Dengan cara ya tadi Cica bilang, dia mengatur betul siap untuk proses pendaftarannya begitu. Oke, artinya yang sekarang dihadapi oleh Jokowi seperti halnya ya di pemilu 2024 kemarin adalah dia berhadapan dengan PDI Perjuangan gitu. Ya. Nah, betul. Gimana sih posisi per hari ini ya, dinamika per hari ini antara calon yang diajukan oleh atau yang dijagokan oleh Istana Jokowi dengan PDI Perjuangan. Misalnya di DKI gitu. Ya. Gimana? Jadi ketika Ridwan Kamil dipanggil Jokowi itu, kemudian Ridwan Kamil menyampaikan bahwa dia tidak terlalu berani untuk ke Jakarta ya, karena calonnya rivalnya Anies Baswedan. Oke. Gitu Belum tentu menang. Betul, Bahasanya. menang pun berdarah-darah. Maka Jokowi menyarankan untuk menarik PKS, gitu ya. Nah, faktor PKS penting kenapa? Karena di Jakarta PKS ini menang pileg. Oke. Gitu. Nah, posisi PDIP sendiri sebetulnya awalnya akan bersatu tuh dengan PKS, dengan PKB, dengan Nasdem juga untuk mengusung siapa calon yang kira-kira nanti mampu ya untuk di DKI Jakarta. Kenapa? Karena PDIP tidak punya calon kan sekarang. Nah, komunikasi itu di tingkat layer bawah itu sudah mulai dijalin tuh awalnya. PDIP ke PKB, lalu PDIP ke Nasdem. Nah, ada sebuah rapat di DPD DKI, PDIP sebelum mereka rakernas sekitar bulan Mei itu mereka mencalonkan Anies Baswedan. Jadi ini firm. kita memperoleh suratnya juga. Usulan itu dari bawah. Dari bawah. Dari bawah isi suratnya itu mengusulkan nama Anies Baswedan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernurnya ada dua, yaitu Prasetyo Edy Marsudi dan Charles Honoris. Wakil ketua komisi dan itu kesehatan DPR. Jadi usulannya DPD DKI, PDIP DKI ya. DKI dan sudah disampaikan dalam rakernas. Surat ini sudah diberikan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristanto dan sudah diusulkan juga kepada Megawati. Menariknya, apa reaksi Mega? Nah, kemarin kami juga ketemu itu ya Andi Wijayanto ya. Dia cerita tuh kan, Ibu Mega itu masih melihat dinamika, belum ada keputusan taktis ya. Semua ini masih penjaringan dan seterusnya, melihat survei-survei. Nah, Andi juga cerita di awal-awal memang PDIP itu mempunyai banyak calon-calon untuk Jakarta seperti Risma ya kan, Risma Mensos. Tapi karena peta politik berubah, akhirnya mereka melakukan penjajakan ulang begitu. Perubahannya apa sih? Apakah karena faktor Jokowi? Iya, karena faktor Jokowi. Dulu kan PDIP dengan Jokowi ibaratnya satu kan. Sekarang kan seperti yin yang gitu kan, putih hitam, ya kan. Nah, masalahnya nih PDIP juga ada khawatiran ya mereka nggak dapat
teman partner begitu kan. Betul. Karena kali ini dia tidak bisa seorang diri ya. Betul, Betul, dia harus harus berkoalisi kan. dengan pilihan yang ada di partai-partai yang ada kan hanya memungkinkan adalah PKB kan. Iya. PKB sementara PKS tadi kan si Cica juga sudah singgung itu sudah ditemui lah petinggi PKS oleh petinggi Gerindra Iya. diminta untuk jangan mengusung Anies di pilkada. Apa kompensasinya? Ada beberapa hal. Yang pertama itu nanti bisa masuk ke kabinetnya Prabowo Gibran walaupun belum ada pembahasan berapa kursi menteri. Oke. Lalu yang kedua adalah nanti keringat dia yang dikeluarkan di Pileg dan Pilpres kemarin itu akan digantikan. Artinya ini soal logistik ya. Logistik. Iya. Oke. Nah, ada tawaran-tawaran seperti Kapital itu. yang mereka habiskan selama Tapi masalahnya Pilek, mereka di dalam itu juga masih gamang karena kan suara mereka tuh naik juga gara-gara faktor Anies begitu dan mereka grassroots-nya juga quote and quote adalah pendukung Anies begitu. Gue dengar di internal PKS ya dalam konteks lobby-lobby ini ada pembelahan yang cukup tajam. Betul, Gimana itu sih? Di elit dan Iya. di Tadi bawahnya. di bawah. Nah, Oke, yang tadi apa yang terjadi? yang gue bilang tadi Kang, di bawah ini banyak yang mau Anies untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta. Kenapa? Karena kalau misalkan Jakarta ini kan seperti akuarium ya. Orang bisa melihat dan banyak media menyoroti dan lain-lain termasuk kalau yang gue heran PSI nggak pernah nyorotin lagi sekarang. Terus karena misalkan kalau jadi siapapun yang jadi gubernur Jakarta itu berpotensi maju sebagai calon presiden 2029. Makanya PKS sendiri kan nggak punya kader kan, siapa memajukan siapa begitu kan untuk jadi capres. Makanya kalau misalkan Anies jadi di situ bisa maju untuk Pilpres 2029 begitu kan. Nah, cerita Husein ini mengingatkan gue pada ketika gue atau kita ya meliput soal pencalonan Anies di Pilpres 2024. Karena kan Dejavu ya? iya, kayak dejavu Iya, gitu loh, Sih. diganjal sana sini kan. Diganjal sana sini, terus salah satu yang kemudian di operasi ya dikatakan begitu adalah PKS gitu Iya. kan dengan tawaran logistik begitu kan dari kemudian masuk ke kabinet Jokowi pada waktu itu dan operator atau orang yang menjalankan Sama aja orang. lobby ini adalah Orangnya sama. iya, para pejabat pemerintah, petinggi pemerintah yang kemudian mencoba untuk menarik PKS agar Anies kehilangan tiket gitu. Jadi kayak polanya hampir mirip gitu lobby-lobby. Tapi gula-gulanya lebih dahsyat ya? lebih dahsyat. Kenapa? Karena seperti ini Kang, lu kan sama Prabowo udah berapa kali Pilpres. Masa lu sekarang Prabowo menang, lu nggak bisa gabung sih dukung kita. Ada kesamaan-kesamaan. Nah, berarti kalau PKS sendiri kemudian sudah di lobby begitu, bagaimana dengan Nasdem gitu? Nasdem juga Iya. sudah di lobby, Cica punya ceritanya tuh. Gimana? Apa yang terjadi pada Nasdem dalam konteks menggagalkan pencalonan Anies? Minimal Anies tidak mendapatkan tiket untuk Pilkada DKI. Nah, sebenarnya PKS dan Nasdem ini sudah Ya. komunikasi kan. Ya. Jadi ada surat rekomendasi dari Ketua Majelis Syuro PKS yang sudah diserahkan kepada Nasdem yang dibawa oleh petinggi Nasdem gitu ya. Surat rekomendasi ini berisi mereka mencalonkan Anies Oke. sebagai calon gubernur DKI. Ada kopnya sih. Kok PKS ya? Oke. Ada. Karena itu Asli di- berarti. Bukan kopes gitu. Nah, di Nasdem sendiri sebetulnya Surya Paloh belakangan intens berkomunikasi dengan Jokowi. Wah. Mereka sering oke. bertemu, bahkan ada 4 narasumber ya yang mengetahui hubungan Surya Paloh dan Jokowi ini. Cerita tanggal 1 Juni Surya Paloh dipanggil Jokowi Istana. diam-diam tuh di istana. Pertemuannya ada sekitar 1 jam 15 menit. Nah, mereka membicarakan banyak hal. Salah satunya adalah pilkada. Surya Paloh menyampaikan kepada Jokowi bahwa mereka masih ada kemungkinan untuk mendukung Anies gitu ya. Tapi memang belakangan Nasdem goyang tuh. Ya. Kan Nasdem sudah mengeluarkan rekomendasi untuk Anies sebetulnya ya, ketika tanggal 2 Mei dulu ya. Kemudian belakangan mereka memunculkan calon-calon lain gitu ya, ada alternatif calon lain gitu ya, ada Sahroni segala macam. Rupanya backgroundnya adalah pertemuan yang intens antara Jokowi dan Surya Paloh tadi. Surya Paloh khawatir betul nih kalau misalnya Anies Baswedan tidak dikasih lampu hijau oleh Jokowi, yang terjadi di pilkada nanti atau di perjalanan menuju pilkada nanti akan sama dengan ketika pilpres. Ketika pilpres kan kita sudah pernah menulis bagaimana Nasdem ya obrak-abrik. secara ya bisnis juga ya yang paling mengganggu psikologis Surya Paloh kan soal Kasus bisnis. SCL, BTS. Ya, catering yang di Freeport segala macam. Tapi ini untuk konteks ya, menjelaskan kenapa hubungannya Paloh dengan Jokowi ini baik lagi karena Paloh kan sudah menyatakan dukungan kepada Prabowo ya.
Nah itu makanya sekarang sudah mulai intens berkomunikasi begitu. Iya. Tapi gue juga ngobrol sama beberapa orang nih yang di koalisi ya. Mereka Koalisi mana nih? koalisinya Prabowo Gibran kan, dia bilang Paloh ini kan sebagai fighter ya, dulu aja berani melawan Jokowi yang meskipun win-winnya itu masih belum jelas ya, nggak 50-50 begitu saat mendukung Anies. Nah kalau sekarang kan Jokowi tinggal beberapa bulan lagi kan, dan hubungannya Paloh dengan Prabowo itu bagus. Hubungan Anies dengan Prabowo juga kan bagus, walaupun meskipun kemarin kan diserang habis-habisan dalam pilpres gitu. Makanya banyak juga yang mendorong Surya Paloh untuk tetap mendukung Anies Baswedan gitu. Tapi goyang nggak nih Surya Paloh nih ketika bertemu Jokowi, dia goyang nggak atau pada akhirnya sebelum pamit dia menegaskan bahwa opsi kita satu-satunya dan yang akan kita pilih tetap Anies itu atau Enggak, mereka masih punya alternatif lain. Oke. Belakangan Nasdem sudah mulai lirik-lirik ke Ridwan Kamil, calon yang didukung oleh Jokowi, Iya. begitu ya. Dan rekomendasi atau pernyataan tegas untuk Anies tidak ada lagi. Gitu. Kalau seperti PKB kan kemarin sudah deklarasi ya, meskipun deklarasinya ketika Caimin lagi Muhaimin haji. Iskandar lagi di Arab gitu, lagi haji haji gitu kan. Dan Nasdem ini masih kalau kita bicara dengan orang-orang di internal Nasdem ya, masih melihat kondisi ke depan. Oke. Belum ada hilal. Masih sampai Agustus masih lama. Ya, belum ada hilalnya gitu. Artinya ada peluang nggak Anies nih kehilangan tiket gitu Ada ya? peluang Kalau dia nggak kita dapat melihat kalkulasi kursi, Iya. kemudian lobby-lobby yang gencar dilancarkan Iya. oleh pihak istana, begitu. Ada kemungkinan nggak? Iya, Yang tadi gue bilang juga kan, iya. Kang. Jadi yang untuk sekarang yang paling terang itu adalah PDIP justru kan. Nah PDIP lagi-lagi Kacaunya nggak bisa mencalonkan Iya. sendiri. betul. Nah makanya PDIP juga komunikasinya masih berjalan, tapi belum bisa memastikan. PKB juga masih gamang kan, karena masih di tingkat DPD Jakarta, karena kan nggak mungkin yang naikkan rekomendasi adalah ketua DPD Jakarta kan, tangan-tangannya tanda Muhaimin Iskandar gitu. PKS seperti gue bilang tadi juga di lobi, Nasdem juga di lobi gitu kan, Golkar nggak mungkin Ya. kan, Demokrat ngikut aja kan, karena dia juga nggak punya kader juga di Jakarta ini untuk diusung gitu. Iya.